Halo pemirsa, 9 penumpang tewas akibat ditabrak kereta. Sopir odong-odong di Serang, Banten ditetapkan sebagai tersangka. Sopir odong-odong ternyata tidak punya surat izin mengemudi. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap investigasi. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 untuk jajaran kuda, 86. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kedai teh di lantai dasar pusat perbelanjaan Plaza Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar. Kebakaran akibat korsleting listrik menimbulkan asap pekat. Para pengunjung panik. Asap pekat memenuhi koridor di lantai 1 dan 2 pusat perbelanjaan Plaza Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pengunjung dan karyawan seketika panik lantaran api terlihat membesar di dalam sebuah kedai teh. Petugas keamanan dan teknisi gedung berusaha memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran ringan. Meski sempat kesulitan lantaran pekatnya asap yang mengganggu pernafasan dan penglihatan, namun petugas akhirnya memadamkan api. Diduga kebakaran yang melanda sebuah kedai teh ini disebabkan hubungan pendek arus listrik. Dari korsleting listrik yang mengakibatkan trafo. Jadi trafonya itu terbakar. Jadi menimbulkan asapnya hitam. Gitu. Jadi di gedung itu, di area yang terbakar itu penuh dengan asap. Gitu. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Duka menyelimuti keluarga saat pemakaman 9 jenazah penumpang odong-odong yang tewas ditabrak kereta di Serang, Banten. 2 korban diantaranya merupakan ibu dan anak balitanya. Tangis keluarga pecah saat korban kecelakaan maut antara mobil odong-odong dengan kereta api tiba di Masjid Baitus Surur, lingkungan Cibatik, Walantaka, Serang, Banten. Seorang pria pingsan saat melihat jasad saudaranya tiba. 9 jenazah yang tiba kemudian langsung disolatkan oleh warga. Korban dimakamkan di TPU setempat yang dihadiri seluruh warga. Proses pemakaman dilakukan secara bersamaan, di mana 8 lubang liang lahat disiapkan. Karena 1 jenazah dimakamkan bersama jenazah anaknya. 9. Luka serius 9, kritis kalau tidak salah 4 tadi. Catatan dari rumah-rumah sakit dan yang meninggal 9. Jadi 32-an lah. Ke pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mohon doanya semuanya. Sedih lah. Istri kayak Kepada sopir sendiri Akang berharapnya seperti apa? Kepada sopir odong-odong ini? umur hidup. Dihukum seumur hidup. Sebelumnya, mobil odong-odong membawa 20 penumpang tertabrak kereta api di Kampung Silebu Masjid, Desa Silebu, Kragilan, Kabupaten Serang, Banten. Saat mobil melintas di perlintasan, datang kereta api dari arah Merak menuju Tangerang. Akibatnya, 9 orang tewas di lokasi, 3 diantaranya balita. Dari Serang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. 9 penumpang tewas akibat ditabrak kereta. Sopir odong-odong di Serang, Banten ditetapkan sebagai tersangka. Sopir odong-odong ternyata tidak punya SIM. Saat mengemudi, sang sopir juga menyalakan musik kencang hingga tidak mengetahui kedatangan kereta. 9 orang tewas dan 24 lainnya luka-luka dalam peristiwa kecelakaan maut antara odong-odong dengan kereta api di Kampung Silebu, Serang, Banten. Odong-odong yang memuat 33 penumpang itu ditabrak bagian belakang oleh kereta hingga terpental. 9 korban lainnya saat ini masih menjalani perawatan. Juli, 27 tahun, sopir odong-odong yang ternyata tidak memiliki SIM ini ditetapkan sebagai tersangka. Saat kejadian,
Juli tak mendengar teriakan warga yang mengingatkan kedatangan kereta karena odong-odong memutar musik dengan volume kencang. Tabrakan pun tak terhindarkan. Itu kenaikin nggak sih kalau sendiri? Tarifnya berapa? 5.000. Kemudian telah menetapkan saudara JL usia 27 tahun yang adalah warga dari Desa Sentul, Kecamatan Keragilan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Selasa lalu. Dan sejak hari ini juga pasca penetapan tersangka, maka terhadap saudara JL telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Sang sopir terancam 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi melaporkan. Pemirsa, menghindari jalan berlubang, seorang pemotor tewas terjatuh di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Korban tewas akibat luka parah di kepala. Petugas mengevakuasi seorang pemotor yang tewas kecelakaan tunggal di Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Korban Ropik Hidayat berusaha menghindari lubang di jalan. Ketika menghindari lubang, korban hilang kendali sehingga motor yang dikendarai oleng. Korban terjatuh dengan bagian kepala membentur aspal. Naas, helm yang digunakan korban terlepas. Korban tewas di lokasi dengan luka parah di kepala. Menghindarin lubang doang, mental di situ dia nggak pakai helm, nggak dikancing helmnya, dia loncat, dia mati di tempat. Dia dari arah mana mau kemana sih, Bang? Dia arah mau ke Pondok Pinang dia. Mau ke Pondok Pinang? Ya, dari arah Ciputat, arah ke Pondok Pinang dia. Dia sendiri, Bang? Diri dia. Tapi warga mana sih, Bang, itu, Bang? Jenazah korban dilarikan ke RS Fatmawati untuk divisum. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Seorang wanita terluka parah setelah menjadi korban penjambretan handphone di Pademangan, Jakarta Utara. Korban terseret hingga 5 meter saat berusaha menangkap pelaku yang beratribut ojek online. Beratribut ojek online, pengendara motor ini menjamret handphone seorang wanita di Pademangan, Jakarta Utara. Kejadian berawal ketika korban memainkan handphone saat duduk di depan rumah. Tiba-tiba handphone dan tas milik korban dirampas pelaku. Korban, LR, 29 tahun, berusaha mempertahankan barang berharganya dengan memegang bagian belakang motor pelaku. Naas, korban terseret sejauh 5 meter. Seorang pria yang melihat kejadian itu berupaya mengejar pelaku. Pelaku kabur membawa handphone, namun tas korban berhasil dipertahankan. Begitu ibunya duduk di sini bermain handphone, anaknya di sini. Tiba-tiba ada Gojek, itu pakai baju Gojek, lewat situ, terus dia bilang mungkin sepi ya, sepi. Dia putar balik dalam keadaan ibu ini begini, diambillah cepat, spontan ya, namanya ibu-ibu, pegang belakang motor, keseret sampai di sana. Korban yang kritis menjalani perawatan di RSU Koja, Jakarta Utara. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, terungkapnya sang suami sebagai dalang penembakan istri TNI di Semarang, Jawa Tengah begitu mengejutkan. Oknum TNI ini bahkan menyewa 4 pembunuh bayaran dengan imbalan uang lebih dari 400 juta rupiah. Ironis, pelaku merencanakan pembunuhan istri yang telah memberinya 3 anak lantaran memiliki wanita idaman lain.
Penembakan terhadap Rina Wulandari, istri anggota TNI, di depan rumahnya di Jalan Cemara, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, menggemparkan warga. Penembakan terjadi saat korban Rina Wulandari mengendarai motor usai menjemput anaknya pulang sekolah Senin siang. CCTV merekam 4 pria pelaku penembakan mengendarai 2 sepeda motor. Keempat pelaku diduga membuntuti korban sejak keluar dari rumah untuk menjemput anaknya. Para pelaku mengintai kondisi rumah korban dari ujung jalan. Akibat penembakan, korban Rina Wulandari luka tembak di bagian perut. Setelah 5 hari dirawat di Rumah Sakit Hermina Banyumanik, korban dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Kondisi ibu 3 anak ini sempat menurun pasca operasi dan membutuhkan perawatan lanjutan. Setelah tim gabungan melakukan penyelidikan, 5 orang diduga terkait penembakan Rina Wulandari ditangkap. 1 di antaranya penyedia senjata api rakitan yang digunakan pelaku. Saat beraksi, tersangka Sugiono selaku eksekutor penembakan berboncengan sepeda motor dengan Ponco Aji Nugroho. Sementara tersangka Supriyono berboncengan motor dengan Agus Santoso yang bertugas mengawasi aksi ini. Dari penangkapan 5 pelaku, fakta yang terungkap begitu mengejutkan. Dalam penembakan, ternyata Kopda Muslimin, suami korban Rina Wulandari. Pelaku jadi tim dari Polri dan gabungan dari jajaran Kodam di Jawa Tengah, itu kan sudah berhasil menangkap semua pelaku, 4 orang plus 1 orang yang menyiapkan senjata. Jadi senjata yang dipakai itu adalah senjata rakitan. Kita sudah tangkap juga. Nah, berarti yang masih at large, yang masih hilang adalah mastermind-nya ini, yaitu suami korban sendiri. Bahkan demi memuluskan niat jahatnya, Kopda Muslimin menyewa 4 pembunuh bayaran. Berawal dari tersangka Agus alias Gondrong yang mendapat order dari Kopda Muslimin, Agus lalu mengajak Sugiono, Ponco, serta Supriyono. 3 hari sebelum penembakan, tersangka Agus dan Sugiono membeli senjata api rakitan dari Dwi Sulistyo di Kabupaten Sragen seharga 3 juta rupiah. Para pelaku lalu merencanakan teknis penembakan hari Sabtu 16 Juli. Setelah mendapat instruksi dari Kopda Muslimin yang saat itu berada di dalam rumah, keempat pembunuh bayaran yang mengendarai 2 sepeda motor ini beraksi. Para pelaku mengikuti korban yang hendak menjemput anaknya pulang sekolah. Tersangka Sugiono melakukan 2 kali penembakan. Lantaran tembakan pertama tidak mematikan, Kopda Muslimin kembali menginstruksikan penembakan kedua yang bersarang di tubuh korban Rina Wulandari. Untuk menutupi perbuatannya, Kopda Muslimin sempat mengantar istrinya yang terluka tembak ke rumah sakit. Usai mengantar sang istri, Kopda Muslimin bertemu dengan para pelaku di minimarket yang hanya berjarak 300 meter dari rumah sakit untuk memberikan uang imbalan 120 juta rupiah. Ironis, Kopda Muslimin tega merencanakan pembunuhan lantaran memiliki wanita selingkuhan berinisial W. Padahal sang istri, Rina Wulandari, baru 6 bulan lalu melahirkan anak ketiga. Banyak 2 kali. Dari tembakan pertama disinyalir tidak mematikan, dia kembali ke posko yang sekitar 200 meter. Dapat instruksi dari suami saudara M untuk dilakukan penembakan yang kedua. Dari tembakan pertama tembus, di TKP kita temukan proyektil 1. Kemudian tembakan yang kedua disinyalir bersarang di tubuh korban. Kepada aparat, tersangka Sugiono mengaku diperintahkan menembak kepala korban. Namun ia menolak lantaran tidak tega. Suruh tembak sama siapa? Sama suaminya. Hah? Suaminya. Sama siapa? Suaminya. Suaminya. Tembak. Rencananya seperti apa? Suruh nembak kepalanya. Tapi saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak tega.
keterangan 4 pelaku, Kopda Muslimin ternyata menjanjikan bayaran lebih dari 400 juta untuk membunuh istrinya, diantaranya berupa mobil. Namun, baru dibayarkan 120 juta pada pelaku. 120 juta. Kalau kalau penembakan itu berhasil, akan diberikan bonus sebesar 200 juta. Jadi 200 juta, tetapi masih dibayar 120. Kemudian plus 1 mobil Yaris. Mantap. Ya. Jadi kalau dinominalkan sekitar 400-an juta. Sebelum memerintahkan para eksekutor penembakan, Kopda Muslimin ternyata pernah 3 kali mencoba membunuh istrinya dengan berbagai modus, diantaranya meracuni dan menyantet korban. Dari tangan pelaku, disita barang bukti 2 sepeda motor, senjata api rakitan, serta alat bukti lainnya. Para pelaku dijerat KUHP pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara Kopda Muslimin yang buron diminta menyerahkan diri. Demi wanita selingkuhan, pembunuhan yang direncanakan Kopda Muslimin terhadap istri yang telah memberikannya 3 anak sangat memprihatinkan. Selaku aparat keamanan, semestinya Kopda Muslimin memahami hukum. Menurut Nadia Utami Larasati, kriminolog Universitas Budi Luhur, tindakan oknum TNI ini menunjukkan ia tidak memiliki kontrol diri yang baik. Nah, siapapun gitu ya, baik aparat maupun orang biasa bisa melakukan hal ini gitu. Jadi ketika sudah ada motif asmara tadi, motif ingin segera meresmikan dan ingin menyingkirkan pasangan yang lama gitu atau yang sebelumnya, sangat mungkin terjadinya pembunuhan berencana. Memang tapi lebih memprihatinkan karena tentunya ketika ini aparat mereka paham hukum gitu ya. Pelaku memiliki self containment atau kontrol diri yang tidak baik gitu ya. Jadi self image yang tidak cukup baik. Jadi dia tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan perasaannya gitu ya. Terlibat cinta terlarang dengan Will, wanita idaman lain, kemudian berusaha menyingkirkan istri sahnya gitu. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga histeris saat makam jenazah Brigadir Yosua dibongkar dan diotopsi ulang. Ditemukan sejumlah luka tembak dan memar di tubuhnya. Tunggu informasi lengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Sergap Investigasi. Bantuannya, 87 jalan